Sebelumnya terima kasih ya, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir untuk kita di Kompor ya. Hari ini kita di Kompor umum ya, kemarin kita di XO minggu lalu. Nah untuk malam ini kita langsung review saja untuk arah market ya, terutama ISG dulu ya. Dan ISG di sini sementara so far masih oke ya, akan ada potensi membentuk double bottom. Kalau skenario-nya minggu depan dia mampu breakout 7197, maka probabilitasnya Februari nanti ini bisa naik sampai sekitar 7400 ya. Kita harapkan Om PP dan banking ikut menopang ya, semoga saja. Tapi tetap pantau, apalagi nanti tanggal 20 udah resmi ya, besok waktu Indonesia malam kalau nggak saya. Donald Trump dilantik ya, tentunya market kita akan volatile, khususnya negara berkembang ya. Karena duit-duit pada sementara balik ke Amerika dulu ya. Karena Donald Trump memang terkenal pebisnis ya, dia tahu apa yang diinginkan investor gitu. Sementara view ISG bagus untuk saat ini ya, masih belum ada tanda-tanda mau mini crash. Biasanya mini crash itu terjadi di pertengahan tahun ya, antara Mei Juni. Nanti ada aja itu ya, kebijakan Donald Trump yang membuat guncangan market global ya. Terutama kita hari ini udah dikejutkan juga dengan di-ban TikTok oleh Donald Trump ya, di-ban-nya TikTok di Amerika Serikat itu udah memulai ya trade war ya, perang dagang. Karena Donald Trump ini bagusnya memang dia nggak perang fisik ya. Beda kalau Partai Demokrat, dia sering perang di Ukraine, Palestina, Gaza, dan segala macam ya. Kalau tipikal republik itu memang perang dagang ya, terutama sama China. Tapi memang lebih volatile ya. Tapi itulah justru enak kalau mencari cuan ya. Market 2025 ini volatilitas itu yang kita senang ya, gitu. Nah, ini untuk view sementara ISG. Kalau kita perhatikan juga untuk secara sektoral ya, secara sektoral di sini rotasi sektor masih nampaknya ya untuk sektor tekno ya, properti, kemudian basic industri, energi yang masih diperhatikan untuk pergerakan minggu depan ya marketnya, menjelang libur panjang Imlek ya. Jadi minggu ini, terus minggu depan kita hanya minggu depannya lagi ya, itu hanya 2 hari perdagangan bursa, karena kita full Senin, Selasa, Rabu minggu depannya lagi itu 27, 28, 29 libur ya Imlek, jadi libur 3 hari bursa. Minggu depan ini full 5 hari gitu. Nah ini sektor-sektor yang masih menarik untuk diperhatikan, ada energi, properti, tekno, basic ya yang masih cacingnya ini ya, atau kepalanya ini masih di atas itu ya, masih leading artinya. Dan itu yang masih cukup menarik diperhatikan. Kemudian untuk saham-saham Big Akum, Persinio, BDM dalam 5 hari kemarin di sini nampak juga ya saham-saham komoditas, terlihat di sini ada Bian, IPCC, Antam, DKFT, Indi, INDF, Raja, Pani, JAR, Goto, MLPL, Energi. Kemudian secara non-retail, broker retail, non-retail ya, broker non-retail, itu ada Antam, Goto, JAR, Raja, Indi, NBN, Brand, Java, MLPL. Sedangkan top akun foreign ya, masih belum memang banking ya, dalam 5 hari kemarin, walaupun sempat Rabu masuk tapi belum masif ya. Yang top akun foreign justru masih ada di Om PP ya, Java, Cuan, Raja, DKFT, Brand, Pegas, dan Antam. Nah itu untuk view-nya ya, kalau kita perhatikan. Kemudian untuk penutupan perdagangan kemarin ya disambut positif menjelang besok malam ya, perdagangan buka US. Dan itu bertepatan dengan Donald Trump ya, yang dilantik untuk membacakan sumpah jabatan ya, sama kayak presiden kita gitu. Nah ini Dow Jones terpantau sih mayoritas positif ya. Kemarin juga ISG kalau kita perhatikan 2 hari positif juga, harusnya sih besok masih akan ada potensi hijau ya untuk perdagangan di hari Senin gitu. Nah ini untuk potensinya. Oke, langsung saja kita masuk ke konsultasi ya, biar tidak terlalu lama-lama. Nampaknya ini masih ingin banyak yang konsultasi. Yang pertama Ibu Leni ya, maaf Bang, maaf ini Bu Leni posisinya udah punya barang apa belum ya? Coba didetailkan ya biar enak. Kalau belum punya barang atau udah punya barang, biar kita kasih jalan keluarnya kalau masih nyangkut-nyangkut ya, misal mau di-switch ke yang lebih prospek gitu. Nah, untuk sementara MAPA ini memang masih tertahan di MA 200 ya, di sini yang warna ini terpantau MA 200, sementara dia membentuk pin bar hammer ya, ini. Terdekat sih untuk resistnya minggu depan dia akan menguji level ini ya, dekat-dekat area berapa 1000 ya, kurang lebih di situ. Itu masih konsolidasi sih sebenarnya MAPA ini ya. Masih konsolidasi tapi masih tertahan. Yang penting jangan sampai di bawah MA 200, itu aja dijaga ya. Kalau di bawah MA 200 better di switch ke saham yang lebih bagus. Saratoga 1912 oke ya Pak Togu ini. Saratoga ini sebenarnya udah ada fase akumulasinya ya Big Akum, tapi memang harus sabar ya.
Sementara sih dia akan sideway dulu karena dia seirama dengan Adaro. Kalau Adaro yang loncat baru dia mungkin loncat. Sementara sih selama dia tidak di bawah support ini sih masih oke ya 1780. Sementara dia akan sideway kalau belum break 2000 ya. Nah itu dia untuk view-nya Saratoga ini. Kemudian deal 160, deal agak kurang ya properti kemarin ya agak kurang. This deal masih sideways itu, masih kelihatan ya deal sideways, masih belum ada sentimen yang berarti ya walaupun suku bunga turun kemarin biasa aja gitu. Nah, itu deal masih sideways aja, belum kemana-mana. BMRI kemarin sempat loncat terbo ya enak banget ya. Saya makanya favorit ya, saya BMRI itu sama ini kalau BUMN. Kemarin tuh sempat beli rebo ya, Kamisnya gap up jual. Nah, enak banget tuh 5% pagi-pagi langsung ya atur margin. Nah, di sini nih untuk BMRI sementara so far masih oke nutup gap kemarin. Di sini hari Rebo Kamisnya gap up. Nah, biasa kan nutup gap langsung ditutup hari Jumat waktu koreksi. So far masih oke lah ya untuk pergerakannya. Kalau kita lihat dari channel price-nya di sini ya. Sih so far masih oke ya. Masih lah ya. Itu terdekat sih uji resist lagi ya di 6.200-nya. Itu sih sementara. Yang penting dia jangan sampai di bawah 5,5 ya. Harusnya sih 5,5 itu udah low-nya ya harusnya ya. Harusnya kita lihat demand areanya nggak dia harusnya ya 5,5 itu benar. Itu aja sih untuk BMRI. Sementara enak buat trading ya. Gitu. Kalau untuk BMRI ini kalau dia udah menjauh di atas 6.200 baru bisa di hold ya. Gitu. Sementara itu view dari BMRI. Das view-nya besok bagaimana Pak? Das ini volatilitas tinggi ya. Das ini sangat volatilitas tinggi. Das ini volatilitas tinggi. Kalau saya sih nggak terlalu nyaranin kalau main di atas ya. Das ini tipikal barang kering sesuka hatinya. Nah, kenapa bisa turun di sini tuh? Ya, dia sempat anjlok dalam, dinaikkan lagi. Ini bid overnya tipis, artinya barangnya semua di market maker. Jadi kalau teman-teman main di sini harus siap ya volatilitasnya. Sementara sih dia masih akan uji resistnya lagi di 6925 ya, gitu. Tapi hati-hati ya kalau belum punya barang, better sih jangan ya. Karena ini udah dekat resist, udah pucuk juga ya. Better kemarin harusnya beli waktu di MA20. Nah, itu caranya kalau main di atas ya. Kalau main di atas itu teman-teman harus belinya itu waktu pullback ya, jangan waktu dia kayak gini ya. Terlalu beresiko. Nah, ini biasanya beli di main area MA20-nya warna kuning ini. Kalau sekarang sih tidak disarankan ya, karena dia bisa saya tiba-tiba anjlok dalam gitu. Untuk view dari si DAAZ ini ya. Gitu. Apalagi kemarin ZP ini yang narik suka broker yang narik ini sepatu apa jualan juga Jumat ya gitu. Tapi view-nya sih masih uptrend. Tapi kalau belum punya barang better jangan ya. Terlalu liar ya. Teman-teman nanti kalau yang nggak ada waktu mantau itu bisa langsung didam ya. Karena kelihatan ya dari chartnya gitu. Sebenarnya itu poin itu di sini teman-teman harus beli. Harus beli sih waktu di sini. Karena ini demand area ya. Jangan waktu beli dekat resist ya. Ini kan udah resist tuh teman-teman ya. Belinya support jual resist ya. Jangan kebalik beli resist jual support itu mah nanti namanya menyumbang ke market ya gitu. Itu untuk Vyuda sementara ya. CMNP Bang, CMNP ini memang isu Salim ini sih memang fix ya. Udah naik banyak dia ya CMNP ini. Salim masuk ke Yusuf Hamka. Sementara sih dia mungkin akan sideway ya kalau saya lihat view-nya biasanya sih kalau dia udah kayak gitu biasa akan gerak di sini biasanya sideway ya. Itu tuh view-nya biasanya kalau dia ARA habis itu kayak gini biasanya sih akan sideway dulu sebelum dia break lagi 3,5-nya. Nah, itu dia. Biasanya pola geraknya kalau saham kayak gitu. BRMS 400 suka kita lihat BRMS. BRMS ini nampaknya masih ini ya, kalau lihat dari bandarmologinya kemarin, ZP yang banyak beli JP, AZU ya ini masih distribusi ya. Tapi so far untuk BRMS ini sih sebenarnya sideway ya. Dia sideway-nya itu lebar ya. Nah, di sini nih kelihatan ya. Nah, ini sideway lebar ya. Kalau untuk sideway lebar tuh enaknya sih di tektokin beli biasanya di bawah 400 ketika dekat-dekat 410, 420 jual. Lah itu biasanya gerak karakternya ya. Kalau untuk BRMS biasanya. Kalau kita lihat dari bandarmologinya sih kurang aja ya gitu. Karena ini saham sideway ini agak kurang untuk di keep gitu. Mending sih di tektokin kalau model BRMS. Karena dari view chartnya juga kelihatan ini sideway. Sideway lebar tapi range-nya lebar. CBDK distribusi ya gitu. SOS boleh, SOS saja ya kalau memang ini. CBDK itu tipikal market maker-nya itu dia markup sambil distribusi jago itu. Bandar kelas atas ya. LG sambil jualan sambil ngebuang ya gitu. Ini LG-nya pasti underwriter-nya yang punya banyak barang di sini ya gitu. Tapi kalau yang harga IPO keep aja hold.
Kalau yang harga IPO, tapi kalau yang nggak beli harga IPO atau nambah di sini pakai trailing stop aja ya, gitu. Tapi kalau beli JJS wajib SOS sih, Seren. Karena akan volatile ya. Yang beli kemarin RF ya, gitu. XC udah banyak retail ya. SOS ya, wajib SOS kalau JJS kemarin karena arah ya. Semoga aja gap up kita harapkan gitu. Pasang trailing stop aja ya. Tapi kalau yang JJS wajib SOS sih. Kayaknya sih dia loncat habis itu mungkin turun ya. Karena ini volatilitasnya tinggi ya. CBDK ini harusnya sih UMA besok Senin dia nih pagi ya. Raja suspend kedua gitu harusnya. Tapi kalau nggak UMA sih mungkin dia bisa bergairah. Tapi kalau dia UMA mungkin naiknya mungkin 5-10% habis itu didam mungkin. Tapi besok lihat aja. Itu aja plannya ya. Kalau JJS SOS aja. Toh ntar bisa beli di bawah lagi. Gampang. Gitu ya. Yang penting udah cuan dulu. Ratu sih masih akan suspend. Dia modelnya kayak di AZ, lihat aja di AZ ya, gitu. Kalau target harga itu nggak ada yang tahu ya, kecuali bandarnya ya. Saya nggak tahu kalau target harga karena nggak kenal sama bandar Ratu ya. Beda-beda, nggak akan bisa mengikuti jejak brand, beda ya, beda kondisi ya, gitu. Pertama beda market cap, beda dari segi harga gitu. Ownernya pun walaupun ada Om PP kan tetap Happy Hapsoro yang megang kendali gitu. Kalau target sih nggak ada yang tahu ya, gitu. Diikutin aja. Tugas kita tuh bukan menebak-nebak target, tapi mengikutin dan bereaksi terhadap kondisi market gitu. Ntar ditargetin taunya ARB berjilid kan nggak ada yang tahu masa depan gitu. Saya sih nggak berani nargetin ya. Takutnya market nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba perang apa gitu. Nah itu yang terpenting. Saya sih nggak pernah nargetin, yang penting pasang trailing stop, gampang aja gitu. Ntar ditargetin misalkan katakanlah dibilang 8.000, 10.000, nyatanya ARB berjilid nggak ada yang tahu. Brand aja bisa ARB berjilid, apalagi Ratu kan. Nah itu. Itu Pak Awan ya pesan saya. Saya nggak tahu targetnya. Di follow aja, di follow aja. WRG bagaimana ya Pak? WRG sih bagus ya Tekno, tapi sayang dia gap up ya. Bagus, kayaknya Tekno mulai bergairah ya. Sayang deh gap up, kalau mau beli tunggu deket gap up lagi aja, bagus. Dia udah mulai fase mark up nih. Fase-fase mark up-nya nih bagus nih. Main double bottom ya. Pokoknya kalau ada huruf W beli, nggak mungkin nggak cuan. Saya sih biasanya ngajarin gitu ya. Saya paling senang kalau huruf W double bottom. Gampang trading di market tuh. Pokoknya ketemu huruf W, buy. Huruf M, sell. Nah, itu. Tapi kalau belum punya barang, nunggu gap aja sekitar 96 lah. Itu pasti bagus. Kemungkinan sih akan koreksi ke depan untuk gap dulu. Bagus. AADI, SCMA, AADI masih bisa di follow sih, masih di follow aja ya. Kemarin si LG distribusi karena trader LG-nya ini unwriter-nya. Dia kemarin tertahan di Fibonacci 50% ya. Kemungkinan sih masih akan uji 9.000 lagi, tapi selama di atas 8.200 di follow aja masih oke. Itu aja dijaga MA20-nya. SCMA so far masih akan bergerak di range sini ya. Kemarin MA20-nya 167 bantul. Minggu depan mungkin ke 180 lagi resistnya ya. Biasanya udah dekat-dekat resist tuh suka aja. Gampangnya sih belinya demand jual supply ya gitu dia kalau SCMA. Cara mainnya. Soalnya dia mainnya crossing ya. Mainnya crossing soalnya dia. Itu sih cara mainnya, tapi bagus sih. Mungkin minggu depan uji 180 masih oke. MTEK Pak, kemarin sangkut 570. Nah ini nih, siapa yang suruh beli 570 ini? Ini nih orang yang suka beli-beli pucuk ini nih, pasti nyangkut ya. Nah ini nih tuh, yang suka beli di resist ya, kebiasaan. Masa beli di resist? Nah, harusnya kan beli waktu di sini dong. Nah, tergantung plannya ya, kalau ditanya, harus berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Nah, kenapa memutuskan beli 570? Nah, apakah FOMO? Ya, ketika berani FOMO, berarti harus berani untuk melakukan pembatasan resiko. Sementara sih dia akan konsolidasi ya, geraknya kayak gini gampang deh, MTEK, SCMA gitu. Biasanya sih MTEK tuh saya senang di bawah 500 akum, kalau udah ngangkat kayak gini, 500-an sell gitu. Kayak kemarin apalagi nih jackpot nih, harus sell nih, gap up dan jackpot nih. Nah, kapan lagi 16% sehari, TEP aja apalagi dekat resist. Sementara sih bertahan di MA20 ya. Lain kali jangan suka FOMO ya. 2025 jangan keseringan nyangkut ya. Gitu. Nanti bahaya kalau sering-sering nyangkut ya, nggak tumbuh ntar. Itu untuk sementara view-nya ya. Jadikan pelajaran aja ya. Setiap orang pernah nyangkut. Yang penting jangan ulangi nyangkut ya. Nah, itu aja. PTRO masih uptrend, di follow aja masih uptrend ya. Tinggal di follow aja ya. PTRO masih uptrend. Resisten dekat sih dia kalau ATH 4.000 dulu.
Sama kayak Raja juga. Kalau ditanya makanya targetnya berapa, di follow aja ya. Nggak ada yang tahu siapa kok Raja, Ratu ya. Di follow aja gitu. Namanya IPO ya. IPO itu nanti teman-teman bisa temukan dia turun ARB bisa ya bisa aja gitu. Apalagi kalau dia masuk FCA, bisa nggak ARB berjilid ya bisa. Makanya saya nggak berani ngasih target ya. Di follow aja kalau punya harga IPO itu aja kata kuncinya. Ya, di follow aja dipasang trailing stopnya di follow gitu. Tidak perlu ditanya-tanya target gitu. Nanti dikasih target malah nggak ini saya nanti dicari-cari kan. Nah, itu. Raja view-nya masih uptrend, di follow juga Raja nih. Raja di follow terus masih uptrend. Kalau uptrend tuh di follow deh. Terdekat sih resistnya ATH ya 3.800. Itu untuk view Raja. Masih uptrend ya, super uptrend. Dia selama di atas MA20 di follow aja, itu namanya follow the trend until the end. Nah, selama trennya masih uptrend, di follow aja. Gitu. Antam. Udah lama tidak terdengar Antam ini ya. Dia satu kalau MTK ya, gitu lihat view-nya. Antam sementara sih possible dia masih ini ya, tertahan di neckline resistnya di sini ya di level 1560, tapi dia membentuk pola double bottom ini cukup menarik ya. Antam, tapi dia harus breakout 1560 baru confirm ya. Pola double bottom. Pokoknya pola double bottom tuh enaknya sih beli di sini ya. Pasti easy money tuh. Nah, di sini. Ini biasanya tuh pasti beli. Kalau saya menemukan di sini kan memang ini langka ya, yang pola-pola double bottom tuh nggak semua saham. Kalau menemukan ini buy waktu di sini. Sementara tertahan di resistnya 1560. Kalau belum lewat mungkin skenario-nya akan konsolidasi geraknya. Mungkin akan kayak gini ya, view geraknya sepanjang minggu besok. Di kotak ini aja. Kalau misalkan nggak break 1560. Tapi kalau skenario-nya minggu depan ternyata break nih, katakanlah 1560, ya possible bisa mungkin kena 1610 ya. Nah, itu ke resist selanjutnya. Itu aja untuk view dari price action-nya. Mantap. SSC sementara sih sideways ya. Sekarang saya udah hafal ya karakternya SSC ya. Sideways ya. Tuh, masih di dalam kotak ya. Nah, masih di dalam kotak sideways ya. Biasanya kan sideways, makanya saya bilang waktu itu kompor di akhir 2024 ya. Kalau saham yang udah kayak gitu, pola cara gambar market maker ya. BDMN, wah udah lama tidak terdengar. Bang Danamon, kita lihat Bang Danamon, bagaimana TA-nya. BDMN sementara juga kebanyakan ini ya, konsolidasinya sih lebar ya. Dia mungkin bergerak di rank sini aja Om. Ini aja ya. Bergerak di dalam kotak ini aja sementara. Jadi kalau untuk main di konsolidasi, beli support, jual resist gitu ya. Karena ini masih non-trend atau konsolidasi tidak ada trend. Kecuali uptrend, follow the trend. Kalau ini lebih baik take top aja. Beli support, jual resist gitu aja. Untuk BDMN. View obat-obat kemungkinan minggu depan ARB ya, karena ini bandar sama kayak ISEA ya. Jangan dikejar kalau belum punya barang, saya ingetin ya, jangan sampai minggu depan jadi korban obat ya. Bandarnya dari Bandung ya, jangan ya gitu. Biasanya sih akan ada tarikan Senin pagi besok, tapi nggak saya saranin ya. Nanti nasibnya kayak BRRC, ARB ya, berjilid ke bawah. Obat, nggak ada obat. Ini masih umur 30-an ya, market makernya jago deh bang. Itu obat, nggak ada obat. Mungkin masih Senin akan ditarik, tapi ini pola anak tangga. Naik seperti anak tangga, turun seperti lift. Gokil, emang nggak pernah dirubah polanya. Tapi yang bisa scalping sih enak ngikutin. Nah, ini pola anak tangga. Turun seperti lift, nanti dia ini ya, siap-siap lah minggu depan ya, antara Selasa Rabu mungkin akan ARB langsung ya. Siap-siap aja rekam ya. Nah, ya itu dia. Harusnya ARB dia. Ya, karena pola tim market makernya kayak gitu. Itu obat. Bandarnya sama seperti ISIA, lihat cat ISIA aja. Nah, nanti akan tahu jawabannya ya. Kalau disuruh ya saya nggak berani komen ya, nggak berani rekomendasiin juga sama begini. Walaupun saya tahu market maker ya, nggak berani. Itu obat. Mungkin Senin akan masih ada tarikan. Tapi ingat ya, tiba-tiba bisa ARB, jangan kaget, itu aja. Nah, itu emang apotek sudah tutup, nggak ada obat emang. Sama bandar sama kayak BRRC ya, lihat nanti ujungnya 50 kayak BRRC. Ini masih banyak pertanyaan nih, sepertinya running trade ya, seperti running trade pertanyaan siap. Kita ulas dulu, bentar ya. Kita lihat mana nih. Udah Raja atau obat esensia, udah Setway, view obat juga sama, obat. View sama HT harusnya kemarin Kamis ya, Jumat sorry. HT biasa aja ya, kemarin udah SOS dia. Karena kemarin saya juga scalping di Kepik ya.
kemarin dimanfaatkan ya. Mungkin masih akan atraktif gitu aja ya. Tapi enaknya sih Jumat kemarin scalping. Biasa aja karena udah Jumat dimanfaatkan sama EP, berhasil mengarungi retail. Nah, ini nih teman-teman retail YP kemarin sangkut nih. Jumat ya, karena saya juga scalping di sini kemarin. Nyangkut nih teman-teman retail. Biasa aja walaupun menjelang Donald Trump, justru kemarin Jumat baru digoreng ya. Nah, bukan besok ya. Kalau besok mungkin akan didam ya. Mungkin masih atraktif, tapi biasa aja gitu. Karena udah Jumat kemarin digoreng nih. Nah, kelihatan di sini distribusi EP tuh, karena emang kasar EP ya. Kepik itu selalu dimainin sama EP itu ya. Makanya lihat cat kepik, becap, MSKY, jarum-jarum. Nah itu market makernya scalper semua itu ya. Nggak bisa dilawan tuh ya. Nah itu. Mungkin masih atraktif tapi kebanyakan SOS-nya ya gitu. Itu tuh. Kepik karena distribusi kemarin si EP ini jago deh. Dia kemarin ngangkat berapa puluh M ya. Nah ini namanya crossing ya. Beli 45 M, jual 56 M. Artinya dia tektok-tektok di kanan tuh. Nah, kalau tonton rekamnya itu ya, rekam ininya cara kerja bid overnya pasti akan paham karakter kepik gitu, tipikal market maker orang di balik MNC Sekuritas EP ini. Ngangkat dam. Nah, itu biasa ada style cowboy ya, dipakai style cowboy. Nah, lihat 1 menitnya coba ya tuh, bagaimana dia ngedam dari 180 ke 150 tuh. Kalau nggak cepet susah ya. Saya sih nggak jalanin ya, nggak nyaranin gitu. Mungkin masih atraktif tapi hanya subset aja, kalau yang nggak bisa mending nonton aja, masih banyak saham yang lain. Itu ke view-nya. ADM ITMG, bentar dulu ya. ITMG saham dividen stock ya, ITMG. Sekarang gimana dia nih? ITMG sementara sih masih akan bergerak di range sini aja kayaknya. Resist minggu depan 26.700 lah, masih oke lah. Tapi emang nunggu sentimen royalti kayaknya dulu ya. Batu bara ini masih kurang sentimennya. Tapi kemarin bagus GDP China ya. Itu meningkat. Harusnya sih nanti diharapkan kuartal 1 2025 ini impor batu bara China India terutama ya, itu diharapkan menjadi angin segar ya. Harusnya sih masih oke lah view-nya. Minggu depan sih ke 26.700 dulu ya, masih oke lah batu bara ITMG. ADMR udah lama saya nggak lihat ADMR nya. Kita lihat bagaimana view chartnya. ADMR wah masih sideways ya. Saya sih kurang suka ya kalau lama sideways di bawah gini, rugi waktu ya sideways. Saya lebih baik ADI dibanding ADMR. Walaupun secara posisi chart ini lebih bawah ya, tapi rugi waktu, susah dia untuk growth-nya ya. Tuh, ini sideways nih. Kalau sama yang sideways kayak gini saya kurang ya, rugi waktu aja ngeholdnya. Itu my opinion ya, karena kita ngelihat sideways ya gitu. Sideways-nya lama deh. Film buat TikTok kita lihat ya. Saya sudah lama nggak main film ya. IF bandarnya biasanya film memang crossing dia repo. Film buat TikTok, kalau TikToknya itu sih beli di 3.700, jual di 4.000 gitu TikToknya. Bisa aja, tapi dekat-dekat resist saja beli. Bisa pasti bisa. Sementara sih resistnya 4.000 lagi film ya. Medco. Aduh, salah ya. Medco. Kita lihat Medco sih kemarin dia udah nutup gap ya. Kemarin dia ngejar gap ini ya. Berapa gapnya nih? 1120 low-nya 1155. Harusnya sih dia enaknya nutup gap dulu ya biar lancar. Tapi so far masih bagus sih di atas MA20 nih, warna kuning ini MA20-nya. Terdekat sih minggu depan uji level 1235. So far masih oke untuk view teknikalnya. Goto juga masih bagus selama di atas 80 biasanya sih. Kemarin dia sempat break sideways-nya ya. Nah, ini dia tuh. Dia kalau break berapa ya level kemarin? Ini kan kemarin waktu kompor minggu lalu ya di XO nih. Karena kan kita nggak di umum ya. Nah, ini udah saya gambarkan juga. Dia kalau breakout di atas 85 possible 90 ya. Possible 90. Bisa ke sana. Dengan catatan break 85 ya. Masih bagus, masih uptrend. Goto. Masih uptrend. Becis, waduh, saya udah lama ya nggak trade di becis apa nih? Ini sih gorengan keras ya. Becis ini sering mainin belpin ya. Becis sih kurang ya. Gorengan milih-milih juga ya. Ini sih sering dimainin belpin ya.
Teman-teman kalau ada duit 500 juta bisa goreng air nih. Gampang ya. Tapi harus ada ilmunya, cara menggoreng-goreng ya. Jadi kalau nggak ada ilmunya, teman-teman yang digoreng balik gosong. Gitu. Ini sih duit 500 juta bisa air akan saham nih. Gampang. Tapi harus dipom-pom. Karena harus ada yang ngebit ya. Nanti teman-teman goreng arah mau jualan ke siapa? Karena kalau teman-teman mau jadi penggoreng yang handal, harus memikirkan exit-nya ya. Exit-nya itu gimana? Kurang liquid aja sih becis ya. Diajak saya mungkin bisa goreng dia, tapi ngapain ya beli-beli beginian? Ntar susah keluar juga ya maupun arah ya gitu. Better janganlah ya kalau saya pribadi. Tapi kalau secara cat ya mungkin akan uji level 163 ya, nggak liquid juga. Biasanya si Belvin yang goreng. Itu aja masih di demand area sih. Jaga aja support kalau punya ya, tapi saya sih nggak nyaranin ya saham begini. Supportnya tuh 147. Jangan sampai down karena aku bisa ke bawah. Itu aja. Becis jangan sering-sering main beginian lah, masih banyak yang lain gitu kan. Pak Ratu saya mau nambah barang, harusnya bisa dapat ya. Harusnya dari kemarin-kemarin bisa dapat. Pakai CP, pakai MG itu bisa dapat semua tuh, pakai YB bisa semua. Jangan baru besok nambah ya. Harusnya bisa dapat barang. Saya aja dapat ya. Bisa bisa itu. Nggak mungkin kalau ngantri Jumat arah itu nggak ada pasti dapat. Orang transaksinya aja kemarin kita lihat Ratu ya. Ini yang dapat nih. Ini Ratu aja hari ini aja 100 M loh, nggak mungkin nggak dapat ya. Kita pakai pakai retail YP sih emang nggak bisa dapat tuh. Dapat semua itu 13 M, 42 M rata-rata. Kalau baru nambah di atas ya resiko ya, janganlah. Terlalu beresiko kalau menurut saya. Karena teman-teman MG dan CP udah banyak barang dari bawah. Ntar teman-teman didam ya, jangan. Mending hold aja harga IPO-nya, biar resikonya kecil. Jangan ditambah. Ya, kalau saya sih nggak berani nyaranin nambah ya. Karena kalau kita dari awal Januari ini udah banyak, market maker-nya udah banyak banget nih, tinggal siap ngedam nih. CP 24M, 4.400, MG 42M. Ini tinggal didam nih ya, bisa gitu. Apalagi nanti masuk FCA. Jangan ya. Mending hold harga IPO aja, ikhlaskan aja ya, nggak usah ditambah. Disyukuri aja rezeki dari IPO-nya gitu. Harusnya nambah dari kemarin-kemarin, bukan di FCA ya. Di FCA bisa aja ARB gitu. Tapi saya sih nyaranin ya, walaupun dia turun ARB gitu. Karena di sini udah punya bawah, tinggal mereka ngedam aja nih. Ini broker papan atas semua ya. MG, CP, YB tinggal ngedam semua. Ntar teman-teman nyangkut lagi di pucuk ya. Saya sih nggak nyaranin kalau nambah-nambah Ratu. Kecuali CBDK itu enak tuh kemarin waktu di anjlok. Kalau Ratu udah terlalu tinggi ya, 300% naiknya. Nah, itu pakai logika aja ya. Udah naik 300%, mau nambah di pucuk, nanti average IPO-nya tambah ke atas gitu ya. Sayang, jangan lah. Kalau saya pribadi ya. Tapi kalau ya terserah masing-masing sih. Duit masing-masing juga. Kalau saya ditanya sih jangan lah. Ya, kalau mau nambah-nambah gitu. Ya, kalau mau nambah harusnya sudah lama nambah. Nah, ini kalau teman-teman mau konsultasi juga di XO lengkap ya. Kemarin CBDK kita di XO call ya waktu di sini nih CBDK ya. Nah itu enak kayak gitu ya. Kalau Ratu nih sih nggak ideal kalau nambah ya. Kemarin CBDK enak nih. Nah cacat kayak gini nih enak nih tuh. Kemarin nambah waktu 7 ribuan ya. Karena ada ilmunya juga ya hitung bang IPO-nya. Jadi kemarin ngusir penumpang LG-nya nih dia ngarungin MG ya. Banyak CLMG itu. Nah, sini nih nambah. Kalau Ratu sih better nggak ideal ya. Kecuali dia udah HMB berjilid mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau baru nambah di pucuk sih jangan lah. Terlalu beresiko. Udah di hold aja harga IPO. Gitu ya. Jangan terlalu FOMO lah ya. Gitu. Daripada ntar nyangkut di pucuk kan. Sakit. Di hold aja harga IPO. Itu aja. Bumi udah bumi. Oh bumi. SSIA udah setway aja. Nggak kemana-mana SSIA ini. Udah 3 kali dibahas ya tuh. Dari dulu tuh udah nggak kemana-mana. SSIA ini beli support deket resist. Ini buat TikTok aja ya. Nggak bisa nge-swing. Saham sideways nggak bisa di-swing ya. Rugi waktu. Masih sideways dalam kotak gitu. Bumi juga seirama dengan ini ya. Kemarin sih saya ngelihatnya kurang juga ya. Nah ini tunggu di sini aja Bumi sekalian ya. Saya sih nunggu nanti di bawah 115 lah. Sekitar 100, biasanya dia dijaga tuh 110 ya kalau nggak salah. 110, 115 lah idealnya. Bumi biasanya gitu. Masih sideways juga Bumi. Bumi juga masih enak tektok-tektok aja Bumi ini. Nah ini sideways-nya ya. Saya gambarin cat kotaknya. Nah ini aja kalau main Bumi tuh. Dekat-dekat resist apa support-support di sini beli. Jual resistnya gitu aja. Enaknya sih gitu ya. Gampang kalau sama sideways. Tunggu support aja sabar ya, jangan buru-buru.
ntar keburu cepat beli nanti. Saya kemarin saya buang dulu nih ya, saya kena stop loss kemarin nih. Karena saya di sini waktu beli itu ternyata kempes ya. Saya buang aja nih, 120, 121. Saya nunggu bawah aja sekalian. Itu aja kalau bumi ya, enaknya gitu dia. Pola main wifi kemarin sempat jackpot ya, karena ada sentimen. Nah, ya dibedakan. Yang ada saham yang ada sentimennya. Wifi itu udah kita bedah di XO ya. Kita bedah. Kenapa dia bisa sampai ARA? Karena ada aksi korporasi pengambil alihan. Adiknya Prabowo bisa kita buka di keterbukaan informasi IDX. Tanggal 10 Januari sudah diinfokan. 10 Januari di IDX gitu. Makanya tanggal Seninnya langsung ARA-ARA. Nah, itu bisa itu saham-saham yang wifi kan kemarin sempat jackpot ya. Nggak semua saham bisa kayak gitu ya. Kalau nggak ada sentimen akuisisi, ya susah gitu. Wifi itu emang termasuk jackpot selamat ya, Pak Agetizi ya gitu. Nah, itu. Wifi karena dia dibeli, ambil alih sama adiknya Prabowo, Pak Arsyad sama Pak Fadel Muhammad mantan Menteri Kelautan dulu ya, gitu di sini nih. Saya pun beli waktu di sini arahnya saya telat tuh. Saya arahan juga tuh di sini. Nah, terus ikutin, tapi saya nggak main sampai atas ya. Terlalu gila naiknya. Kemarin UMA ya, harusnya sih mungkin Senin suspend ya. Gila emang naiknya. Terlalu gila bandar-bandarnya nih yang naikin. Banyak gap-gap juga ya. Nah, itu ya ini. Tugu masih belum ada info, masih sideways dia, belum ada sentimen ya. MDKA Tins, MDKA biasanya sih harus lihat ini ya gold ya MDKA sama chopper. Sementara akan sideways sih geraknya kalau saya lihat di sini nih. Nah, itu untuk MDKA masih akan sideways geraknya. Tins enak Tins biasanya sih 1000 sampai 1050 lah beli bisa. Masih oke. Tins masih di atas MA20. Masih di main areanya lah. 1000 sampai 1050 lah untuk Tins. Tugu masih belum ada info. Tugu Tani. Tugu masih belum ya. Saya sudah lama ngikutin tuh. Belum ada. Masih belum ada sentimen. Dia masih sideways dan belum break dari downtrend-nya. Nah, ya masih downtrend-nya dia. Masih belum dia kalau berhasil di atas 1050 baru menarik. Ini sih masih kurang ya. Kurang sentimen aja sebenarnya. Di market itu kan harus ada sentimen ya, biar membangun story-nya, biar dia bisa naik gitu. Kalau nggak ada sentimen, nggak akan gerak gitu. Makanya beda. Kenapa WiFi bisa teman-teman dapat jackpot? Karena ada sentimen akuisisi langsung bergerak tinggi gitu. Itu tuh yang enak diikutin. Kalau ini masih belum ada. Jadi ya rugi waktu, nge-hold juga nggak kemana-mana gitu. Ya harus teman-teman cari tahu ya di keterbukaan informasi IDX, sering baca berita, bisnis, konten, CNBC, Investor Daily. Sebelum tidur baca-baca berita tuh karena mau menambah pengetahuan dan informasi. Puri-puri digoreng sama Beldo ya, janganlah dia main sendiri itu. Puri ya, ntar teman-teman diguyur lah dimainin sama Beldo. Saya sih nggak berani main begini, biarin aja dia goreng sendiri nih. Walaupun dia up ini ya, gitu. Saya sih nggak nyaranin ya main begini. Terdekat sih resistnya 330. Saya nggak pernah sentuh saham-saham begitu. Apa GRPM kok bisa ya? Maksudnya bisa apa ini? GRPM kok bisa ya? Apa bisanya nih? Saya nggak mengerti pertanyaannya. GRPM kok bisa? Bisa kemana nih? Bisa anjlok atau bisa naik? Ini kalau nggak salah ada berita akuisisi ya. Nah, ini bisa ARB maksudnya nih. Kemarin Jumat bisa ARB. Ya karena banyak yang jualan tuh YU, MG, XL ya. Saya nggak mengerti maksud tujuan pertanyaannya. GRPM kok bisa? Kok bisa ARB atau apa ini? Saya belum paham ya. GRPM kok bisa? Bisa apa nih? Kok bisa ya bisa naik? Ya bisa naik karena ada sentimen akuisisi waktu di sini. Nah, ini baru diedit pertanyaannya, makanya saya bingung. GRPM kok bisa? Pasti ada penyebabnya dia naik itu. Nah, cari tahu di keterbukaan kalau nggak salah dia ada pengambil alihan kalau nggak salah. Tapi masih rumor ya, makanya nggak banyak berani itu naikkan ya. Makanya kemarin scalper-scalpernya nih pada ngebuang dulu ARB. FCA kalau nggak salah ini ya. Biasanya sih FCA itu jam 9 kelihatan IEP-nya. Kalau ARB sih mungkin besok ARB lagi ya. Gitu. GRPM kok bisa naik sama kayak PACK kok bisa naik karena ada berita akuisisi, ada aksi korporasi di belakang kenaikan harganya gitu. Ya bisa kalau banyak yang borong dan ada aksi korporasi di respon market ya. Gitu. NSSS Pak, PSAB TikTok aja masih sideways ya. Pokoknya gampangnya
kalau PSAB gitu biar nggak banyak di kemudian hari itu PSAB itu TikTok ya. Uptrend baru swing gitu aja tuh. Masih TikTok, masih sideways. Saya udah lama ngeliatin. Gampang deh PSAB. Kalau ditanya prospek, ya begini prospeknya sideways. Orang belum keluar sideways gimana? Kalau sebulan begini terus chartnya, ya sideways. Gitu. Kecuali dia udah berubah berada di atas 260 ke atas gitu baru berubah tren. Ini masih sideways. Prospeknya ya masih sideways gitu. Kita berbicara price action. Nah, price actionnya kayak gimana? Ya udah gitu. Take top aja dulu. Itu gampangnya sih ya. Apa nih lagi NSSS. Kita lihat NSSS ini kayaknya udah lama nggak di-maintain sama ownernya. Dia sempat meeting juga nih. NSSS-nya udah lama ya, udah habis proyek dia. NSSS sih, kalau nggak salah ya, dia sih belum ketemu lagi ownernya nih. Kalau nggak salah dia udah selesai proyeknya, karena dia udah jualan juga. Sementara Sideway dia, SNSS, ini kan sawit ya. Dulu dia ke Jakarta kalau nggak salah, kantornya ini di Palembang ya, dulu orangnya ke Jakarta tuh saya ketemu. Sekarang dia Sideway sih, kalau dari ini sih nggak ada lagi proyeknya ya, kalau setahu saya. Si Sideway ya, NSS. SMGA, 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 kita lihat. SMGA sih dalam secara price action ya, ini udah break MA20, mungkin dia akan uji level resist terdekatnya 6870 lah minggu depan, arah-arah resist 6870. Itu untuk view dari chart SMGA. 4 menit lagi silahkan ya sambil di ini tanya-tanya dunia kripto juga, ini lagi happening kripto ya, menyambut Donald Trump. Saya pun dapat jackpot ya semalam ya. Kalau ada yang lihat IG story saya beli Trump ya, koin gokil emang. Bisa-bisanya presiden buat koin meme ya. Cuma dia di dunia, Donald Trump yang bisa. Karena dia presiden Amerika. Coba Pak Prabowo bikin ya, Bowo koin gitu kan. Lumayan bisa membiayai makan siang gratis tuh. Kalau bisa ya, kalau saya usul. Pak Prabowo bikin meme coin. Di pam-pam ke atas kan. Euforia tuh kripto di Indonesia. Dapat duit dia buat untuk makan siang gratis. Tapi jangan didam ya Pak Prabowo. Nanti didam pada rungkat investor Indonesia. Gokil sih Donald Trump nih. Emang pebisnis kalau jadi presiden emang beda pola pikir. Gokil Donald Trump emang. Itu SMGA ya. Tapi kita cek-cek dulu ini ya untuk top aku bandarmologi. Sambil teman-teman nanya dunia kripto silahkan ya dimanfaatkan ya biar saya lihatkan TA kriptonya. Nah, jadi kalau versi Stockbit BDM-nya sih ada Telkom, ada film, Avia. Avia ini bagus juga deh pelan-pelan ya buat untuk santai ya. Becap dia kempes ya. Kalau sama kayak Kepik ya. Lihat aja chartnya, scalper semua nih. Bandarnya si EP ini ya tuh naik kempes tuh kayak gitu. Rata-rata dia. Tapi better dia lebih beli di sini ya dibanding Kepik tuh. Tapi tetap scalper ya bandar si EP. Kemudian ada BBCA nih itu BRIS, BNGA. Petis ini dimainin Omben nih. Ini selalu Omben yang sama timnya yang goreng ya. Gitu. Malas main petis nih. Dia aja ya tuh karena dia udah izin ownernya ya, makanya dia dikasih terus barang tuh. Lihat aja nih polanya tuh, arah habis itu loncat ARB, arah dama terbak ya, pakai CP dia, CP Pekanbaru nih. I know you Om Ben, tapi jangan bilang ya saya yang bilang, ntar saya di DM lagi sama Om Ben. Jangan ya main petis ya, besok didam dia. Pakai duit 500 juta aja bisa air akan tuh kan, gampang main gorengan gini. Tapi ngapain ya, janganlah. Belajar kripto di XO ada ya, nanti diundang tuh. Tapi bukan saya ngisi, ada expert ya. Dia jago banget main future, main long, main spot tuh jago tuh. Namanya Pak Zaki ya. Boleh tuh, ada di kripto ada di XO. Di XO aja tuh. Kayaknya 2025 nih ya. Ditanya aja admin ya kalau mau dalami kripto dari basic ya biar tahu ya. Gimana cara milih exchange yang baik, gimana cara nabung BTC, nah itu tuh. Dihubungi aja admin ya. Kayaknya sih tahun ini ada dunia kripto karena emang banyak teman-teman yang nanya ya buat untuk belajar kripto. Lagi emang 2025 ini enak banget nyetak duit di kripto ya. Lagi sepase bullishnya karena Donald Trump pro terhadap kripto, bahkan dia cadangan devisa negaranya pakai Bitcoin ya dan buat divisi khusus ya bersama Elon Musk untuk dewan kripto. Gokil nggak tuh? Gimana kripto nggak berjaya ya? Duit di saham pada tersedot ke sana ya para big playernya. Itu bisa ya Pak Aga TZI atau Bu Aga TZI, saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu ya. Ditanya aja admin untuk mau belajar kripto gitu.
dunia kripto. Terus kemudian Blaze, nah ini Blaze enak, ATM juga, Saratoga tuh masih aku walaupun Setway, WTR, MMN, MDKA, Ratu, Pani, SMRA, AMRT, Unilever, Toba, Inco, Antam, dan Astra. Itu top akun Bandarmologi versi Stockbit. Ya, tuh ada Teams juga tuh. Oh, bagus tuh. Kalau care repo, skip. Ben, silahkan ya langsung masuk ke dunia kripto kita ya, langsung saja ke dunia kripto ya. Silahkan bertanya dunia kripto ya, dimanfaatkan ya 15 menit. Sama yang nanya saham juga silahkan ya. Monggo dunia kripto ya, jangan sampai lepas ya dari pengawasan. Kita lihat dulu malam ini. Lagi rame apa deh? Kalau nggak salah sih, lagi rame nih. Oh, masih 70 Donald Trump nih. Semalam begadang nih, main di sini. Tapi baru bisa exchange luar ya, belum bisa lokal ya. Saya pakai Binance sama Bybit beli. Sama Hyperliquid Exchange. Nah, itu Trump. Silahkan teman-teman ya, tanya masuk ke dunia kripto silahkan. Para kripto Sol, ini lagi viral Solana. Apalagi Trump itu di ekosistem Solana ya. Sol, ini hari ini ATH kalau nggak salah ya, oke sesuai view kemarin ya, kita ungkapkan juga di sini. Nah, ini market cap ya, secara market cap ya. Mana? Kita yang ambil ini, jangan yang market cap. Oke, ini. Nah ini ya 286 ya, gokil. Kemarin di sini nih kelihatan demand area ya. Kompor di XO sih kemarin udah dibahas juga yang nanya ya. Nah ini masuk area demand-nya di sini tuh saya bilang ya. Area demand, nah, dikumpulin aja area demand-nya. Sekarang dia udah ini ya, udah breakout di level ini. Ya, breakout-nya. So far sih untuk Solana ini sih masih uptrend ya. Karena dia kalau nggak salah ya Amerika juga nambah jadi cadangannya ya. Pokoknya tahun ini sih yang bagus tuh BTC, Sol, sama XRP ya, tiga itu ya. Yang ada narasinya, kalau yang big cap ya. Kalau yang kecil-kecil sih banyak ya, itu narasi-narasi. Tapi kalau mau aman tuh di dunia kripto tuh BTC, XRP, sama Solana. Kalau ETH kurang deh tahun ini kayaknya ya. Nggak serius ownernya tuh. Ownernya sih main-main aja projectnya kayaknya. Yang serius sih ini karena ada Donald Trump di belakangnya. XRP Elon Musk bekerja sama dengan Twitter. Nah, itu kalau saya favoritnya tahun ini kalau yang buat nabung-nabung di DCA gitu buat invest BTC, Solana sama XRP. Saya senang itu. Big cap juga kan, nggak khawatir gitu. So far ini Solana ya. Kalau kita perhatikan untuk Solana ini kayaknya ATH itu. Saya lihat chat bulanannya bentar ya. ATH nampaknya itu. Solana ini bagus dia karena dia ada apa diadopsi ya tuh kan ATH kan tuh ATH dia bro terdekat sih 300-350 nih dolar tinggal dihitung aja tuh harusnya sih bisa 300-350 ATH dia kan bener saya pakainya the best tuh kalau kalau udah ATH itu tuh kayak gitu kalau belum punya barang gimana tunggu pullback dong masa beli waktu ATH ntar dipukul ini ya kalau belum punya barang belinya di sini santai aja namanya kripto tuh pasti ada turunnya. Masih bagus, super uptrend. Hold keras Solana. Solana. Silahkan yang mau bertanya lagi saham dan kripto. Atau saham-saham yang lagi dipunya, lagi dibidik, silahkan ya. Jangan malu-malu bertanya ya. Malu bertanya sesat di market. Dimanfaatkan kompornya ya. Soalnya Trump itu juga ini ya. Dia di ekosistem Solana. Gila sih Trump. Gila. Kayaknya 100 besok nyampe deh. Menurut saya pribadi ya Trump. Salah. Trump. Mana dia? Kok ini? Mana yang baru tuh? Oh, kok nggak ada ya? Ini BitMEX. Soalnya dia masing-masing exchange itu beda-beda dia naiknya. Tadi nyampe 80 ya. Benar, 80. Gila ya. Donald Trump di ngepamnya. Satu dunia di pam. Presiden gokil.
Ada di sana forum bahas-bahasnya. Iya, ada forum. Jangan masuk micin ya, bahaya. Kripto itu high risk high return ya dibanding saham. 24 jam. Jangan main koin-koin micin, nanti habis duitnya ya. Exchange apa yang direkomendasiin tergantung kebutuhan. Kalau ada ilmu teknikalnya main future pakai exchange luar. Binance, Bybit bisa, exchange Hyperliquid bisa. Kalau untuk di dalam yang gampang pakai peluang sama Indodax. Itu aja yang gampang. Kalau yang di dalam. Kalau buat spot ya. Kalau nggak mau, misalnya saya mau nabung-nabung Pak, saya orangnya bukan trading Pak. Kalau di kripto pakai peluang dan Indodax saja, gampang itu. Itu pakai exchange-nya ya. Ini di Twitter rame ya, $100 Trump, gokil Trumpnya. Kita lihat besok benar nggak ya? Ya jangan main-main ya itu. Di sini nanti ada di XO tuh. Ntar diajarin ya, biar jangan terjebak ya, karena kripto ini juga bisa di listing ya. Jangan lihat enaknya aja ya, bisa delisting juga kalau koin-koin micin ya, apalagi nggak jelas. Makanya paling gampang main yang big cap, sama kayak di saham lah ya, gitu. Saham-saham gorengannya lah ada di, kalau di kripto koin micin namanya, bisa-bisa anjlok ratusan sampai ribuan persen bahkan sehari ya, nggak ada batasan ya di kripto ya. Jangan terbuai ya dengan cuan, juga harus siap resiko ya. Di kripto nih 24 jam nggak ada libur ya. Make money terus semua trader dan investor di sini. Nggak ada libur. PC bandarnya nih tanya bencok. Lambu ya ini, apa, itu ya buat untuk PC misi ya. Gokil PC misi. Nah, itu ya. Ini pola anak tangga turun pakai lip, anak tangga turun pakai lip ya. Trading aja ya, jangan lama-lama ya. Enak sih trading aja. Ini pola visi gitu teman-teman. Ini sih digambar rapi banget sama chartnya ya. Pola anak tangga turun pakai lift ya. Ini satu angkatan sama bencok kalau nggak salah, saya lupa. Tapi backingannya bursa dia nih. Makanya dia, kenapa Pak? Kok dia nggak di UMA atau di suspend Pak? Karena backingannya orang bursa kalau nggak salah ya. Ya namanya Konoha ini kalau ada ordal tuh kuat ya. Begitupun juga PC ini kalau nggak salah ada komisaris bursa jadi direksinya, saya lupa juga ya. Coba lihat aja ya. Ini sih saham mafia kalau saya bisa bilang ya. Makanya jangan lama-lama ya, trading aja. Ini saham mafia, tapi jangan, semoga aja nggak ada orangnya di sini. Takutnya ada di sini ntar ngelapor kan saya, ini tiba-tiba hilang kan, bahaya. Ada apa? Ada tukang siomay depan rumah kan. Tapi itu ya PC. Kayak gitu cara kerja market makernya. Pola anak tangga turun pakai lead trading aja. Gorengan keras ya. Kalau yang nggak bisa mending jangan. Nah, itu aja ya. Kalau yang bisa set trading pendek aja, tapi yang penting jangan terjebak ARB. PC itu kayak gitu, PC misi. Suara tidak ada. Hah? Serius tidak ada ini? Saya tadi ngobrol-ngobrol. Sejak kapan tidak ada suara? Waduh, itu ya PC tadi. Kok bisa nggak ada suara saya nih? Gokil. Udah aman belum tadi nih? Ini perasaan ada ini. Kok bisa nggak ada suara? Suara tidak ada. Tes, tes, tes. Tes, tes. Apa internet saya ya? Halo, halo. Halo, halo, halo. Oh, sudah aman tuh kan, sudah aman ya, ya ngagetin aja nih. Ya silakan langsung ditanya-tanya lagi ya, dunia kripto, dunia saham ya. Ditanya-tanya saja. Ya, mungkin Ratu tuh mirip Das ya. Kalau saya lihat mungkin dia
akan di sini naik terus ARB ya gitu. Mungkin kayak gini ya. Gitu. Mirip-mirip begitu mungkin. Begitu Ratu. Harusnya sih besok suspend ya, harusnya. Besok pagi tuh lihat di sini aja ya, teman-teman lihat pagi jam 7 biasanya nanti akan muncul saham-saham apa saja yang disuspend. Nah, ini wajib dilihat setiap pagi gitu ya. Nah, di sini. Kemarin kan disuspend tanggal 15 dibuka tanggal 17-nya nih, 16 terus perdagangan 17. Kalau besok disuspend berarti nanti kemungkinan dibuka 3 hari, 4 hari lah ya, baru buka gitu kemungkinan. Lihat aja besok di sini apakah di penghentian sementara jam 7 pagi besok biasanya muncul jam 7 pagi. Ini yang suspend. Kalau untuk website UMA, nah ini UMA gitu. Setiap pagi tuh wajib ngelihat ini ya sebelum market open, lihat aja UMA dan yang suspend gitu. Yang kemarin UMA nih, kemungkinan BRRC akan suspend, mungkin DOH disuspend, GRPM, Gula, WiFi disuspend mungkin. Kemungkinan ya. CMNP tuh banyak ya, calon-calon suspend. Itu. Oke, tinggal 3 menit lagi, silahkan dimanfaatkan betul. Sudah aman, aman. Oke, aman. Terkendali. Big Bang gimana Pak? Big Bang masih trading aja. Masih view-nya trading aja. Sementara kalau kita view BRI ya terakhir sebelum kita tutup masih sama. Ya, kemarin asingnya malah keluar lagi TikTok dia. Ini asingnya sekarang trader nampaknya dia ini ya. Udah aktif ini, aktif fun ya, bukan pasif fun lagi dia. Sementara sih BRI kalau lihat view-nya ya dia udah keluar kemarin di dalam price channel down-nya ya. Downtrend price channel namanya ya. Ini kan di price channel ya itu. Ini udah keluar, so far sih mungkin akan uji lagi 4240 lah ya. Kalau dia breakout 420 mungkin bisa ke 4400. Itu buat untuk SOS ya. Sifatnya trading sih masih. Kalau saya sih senangnya trading dulu aja banking. Soalnya Donald Trump jadi uangnya asing balik ke Amerika soalnya. Kecuali Pak Prabowo bisa memberikan stimulus sehingga asing mau masuk ke Indonesia. Nah, itu kalau sebelum masuk itu better trading malah lebih cuan kita kalau tradingin kalau menurut saya pribadi. Wah, lebih enak bolak-balik gitu. Itu Big Bang. BMRI sih saya favorit ya. BMRI ini karakter liar ya karena institusi. Kalau BRI terlalu banyak retail. Nah, itu makanya kenapa susah naik. SID-nya 600.000. Ketika naik sedikit pasti banyak yang TikTok tuh. Teman-teman retail juga di BRI. Apalagi yang beli di bawah 4.000 naik 5-10% aja langsung di TikTok, makanya susah naik kayak gitu. Beda-beda plannya setiap retail kan, gitu. BMRI juga enak. BCA sih harusnya biasanya 9,5 beli, 10.000 jual. Biasanya sih saya gitu kalau main BCA. Masih sideways, gitu aja sih. Terakhir BBNI ya, sebelum kita tutup jam 9 udah. BBNI juga sama nih. Lebih enak di TikTokin. Terdekat sih resisi ini lagi ya, 4630 itu untuk view Big Bang karena memang masih belum flow asing ya. Asing tuh kalau serius tuh masuk 1-2 T sehari itu baru dia serius tuh, udah buyback artinya itu kalau dia sehari masuk 1 T. Nah, itu kalau belum masuk 1 T sehari itu sifatnya technical rebound ya, buat trading aja. Saya sih lebih nyaranin tradingin aja, lebih enak, lebih cuan bolak-balik. Dapat 5% katakanlah BRI dalam setahun 10 kali melakukan itu 50%. Di mana mencari deposito BRI 50% setahun hanya di sahamnya, tapi dengan cara tradingin. Nah, kalau saya sih lebih itu ngajarinya ya. Mungkin di luar sana banyak yang suruh invest, nyatanya 2024 malah anjlok disuruh invest. Malah nggak perform. Saya sih lebih enak tradingin untuk banking sih, view saya ya. Saya lebih ngajarin 5% tapi 10 kali dalam Januari sampai Desember 2025 melakukan tersebut, udah gain 50% BRI. Gampang gitu. Saya sih lebih simpel sih berpikir dagang ya, karena saya mindset pedagang ya, seperti pedagang di tanah Arab. Oke, paling itu saja untuk insight malam ini ya. Semoga bermanfaat. Ini hanya opini pribadi ya. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan trading plan dan style masing-masing ya. Ada yang swing invest atau trading atau scalping. Yang penting kita semua tujuannya sama, mencari cuan gitu. Tidak ada yang salah dengan style masing-masing, tinggal teman-teman menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Salam sehat, salam cuan selalu, dan sampai ketemu di lain waktu. Thank you.